Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Yusuf Abraham Repi. Saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu Dessert Box. Yang pertama, jenis usaha dan lokasi. Oreo Dessert adalah bisnis yang menawarkan jenis makanan penutup dengan berbagai varian produk yang unik. Dengan kegiatan tersebut, Oreo Dessert akan menghasilkan keuntungan bagi pemilik. Dan pejalan bisnis ini, Oreo Dessert akan memulai usahanya di Teling Atas, Kabupaten Kota Manado. Lokasi ini berlokasi di tempat yang strategis, pinggir jalan, yaitu berada di Jalan 14 Februari, dekat dengan sekolah-sekolah yang ada di sana. Sasaran konsumen segmen pasar yang dipilih dalam usaha ini adalah anak kos, mahasiswa, dan karyawan pegawai kantor. Karena segmen ini sangat tepat bila dilihat dari segi lokasi yang dekat dengan kampus dan kos-kosan. Ditambah lagi dengan tren anak muda masa kini yang gemar dengan makan berpenampilan modern dan praktis, maka bisnis kuliner Dessert Box Cua ini pasti banyak digemari. Harga yang kami patok juga relatif terjangkau. Konsep Dessert Box Cua ini juga dirancang untuk bisa memenuhi pesanan, baik itu acara kampus maupun acara kantor. Juga bisa dijadikan happers moment spesial. Yang kedua, alasan pokok ide bisnis. Yang pertama, memberikan alternatif bagi pasar untuk memilih kuliner yang praktis, lezat, dan menarik. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada konsumen dengan harga terjangkau. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari penjualan. Lanjut, yang ketiga, rencana penjualan. Rencana penjualan ini yang pertama melalui media internet. Melihat bagaimana kondisi saat ini di era digital, di mana kaum milenial tidak bisa lepas dari gadget dan media sosial, sehingga kami memanfaatkan hal tersebut sebagai peluang untuk mengenalkan dan memasarkan produk ini. Kami menargetkan setidaknya 1 minggu sekali minimal 4 postingan terbaru mengenai promosi produk kami di kanal media kami. Yang kedua, pengembangan produk. Setelah suatu bisnis berjalan, pastilah butuh yang namanya pengembangan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar bisnis tersebut tetap langgeng. Selain itu, untuk merefresh bisnis agar tidak monoton, sehingga tetap bertahan dalam persaingan kuliner yang terus menjamur dalam hal ini. Kami berencana untuk mengembangkan usaha dengan membuka stand-stand di beberapa acara seperti di Sunday morning ataupun di acara-acara expo. Yang ketiga, promo-promo. Promo-promo adalah hal yang sangat penting dalam proses pemasaran, terutama pada produk baru yang ingin segera dikenal masyarakat. Strategi pemasaran yang kami gunakan dalam hal ini adalah dengan memberikan diskon atau potongan harga pada beberapa menu dari Dessert Box Cua. Tujuannya adalah untuk mengait lebih banyak konsumen, sehingga Dessert Box Cua bisa dengan cepat dikenal masyarakat dan sampai pada target pasar. Yang keempat, kerjasama dengan ojek online. Setelah produk ini berjalan dan mulai dikenal masyarakat, terutama target pasar, kami berencana untuk menjalin kerjasama dengan Grab dan Gojek untuk memasarkan Dessert Box Cua. Bertujuan untuk memudahkan akses dengan konsumen melihat bagaimana pola hidup masyarakat saat ini yang serba online. Kami ingin memanfaatkan ini sebagai peluang untuk memasarkan Dessert Box Cua. Baru yang keempat, pembiayaan dan modal awal. Sumber modal kami akan menerima modal baik berupa pinjaman atau investasi dari yang pertama milik sendiri, kedua keluarga, ketiga teman atau kenalan, keempat lembaga keuangan. Kami membutuhkan modal awal sebesar 8.500.000 untuk kegiatan operasional, pemasaran, dan bahan baku.
Yang kelima, keuangan. Biaya per bulan. A. Fixed cost. Yang pertama, sewa tempat Rp350.000. Yang kedua, gaji pegawai Rp450.000. Yang ketiga, total fixed cost menjadi Rp800.000. Yang kedua, variable cost. Pertama, level 1 dikali 15 cup kali 30 hari sama dengan Rp1.350.000. Yang kedua, level 2 dikali 10 cup kali 30 hari sama dengan Rp1.200.000. Yang ketiga, level 3 dikali 5 cup kali 30 hari sama dengan Rp900.000. Total per bulan Rp3.450.000. Jadi total cost per bulan, fixed cost ditambah dengan variable cost sama dengan Rp345.000 ditambah dengan Rp800.000 sama dengan Rp4.250.000. Analisis break-even point. Yang pertama, investasi awal 8,5 juta, total revenue per bulan. Yang pertama, level 1 5.000 dikali 15 cup dikali 30 hari sama dengan Rp2.250.000. Yang kedua, 7.000 dikali 10 cup dikali 30 hari sama dengan Rp2.100.000. Yang ketiga, 9.000 dikali 5 cup dikali 30 hari sama dengan Rp1.350.000. Total per bulan Rp5.700.000. Net income sama dengan R dikurangi dengan TC sama dengan Rp5.700.000 dikurangi dengan Rp4.250.000 sama dengan Rp1.450.000. Net pada bulan awal atau pembukaan. Investasi awal total cost bulan pertama Rp8.500.000. Penjualan bulan awal Rp5.750.000. Net loss periode awal, biaya dikurangi penjualan sama dengan Rp2.800.000. Net loss periode awal sama dengan sisa investasi awal break-even point atau balik modal. BEP sama dengan sisa investasi awal atau net income per bulan ditambah 1 sama dengan Rp2.800.000 atau Rp1.450.000 ditambah 1 sama dengan 2,93. Berarti waktu untuk balik modal sekitar 2-3 bulan. Kesimpulannya, dari berbagai macam proses yang kami jalani selama mata kuliah kewirausahaan ini sangatlah bermanfaat dan memberi kami berbagai macam pengalaman mengenai berwirausaha. Tidak hanya sekedar teori saja, namun juga praktek membuat kreasi produk baru dan memasarkannya langsung kepada konsumen. Dengan begitulah kami mampu untuk mengasah kemampuan berwirausaha kami, yang ternyata tidak hanya kemampuan di salah satu bidang saja. Ternyata kita mampu untuk memulai dan belajar untuk berwirausaha berdasarkan hasil survei, dari perencanaan prabisnis dan dari analisis permintaan pasar lingkungan kampus, di mana belum adanya kreasi dessert box. Maka dapat disimpulkan bahwa bisnis ini dapat dilaksanakan di lingkungan kampus karena belum adanya orang yang menjual produk tersebut. Sehingga dengan adanya produk kami, ini dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa pencinta dessert box dan pastinya kami dapat mengalami keuntungan di dalamnya.